Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Masih di vlog aku lanjutan kemarin yang aku nonton Timnas ya. Karena aku cuma sehari aja di kota dan pagi harinya itu aku langsung berangkat lagi ke desa karena Mas Jia masih kerja ya. Karena kan waktu Timnas itu kan di hari weekday ya, bukan hari libur. Pagi-pagi banget harus pergi ke desa lagi karena Mas Jia kan harus ngantor sekitar jam 9. Jadi pagi-pagi banget itu udah harus cepat-cepat persiapin karena juga jalanan takut macet gini kan. Dan aku kasih lihat kalian anak-anak aku ini karena harus ikut pagi-pagi, jadi mereka itu kayak muka-muka bantal gitu ya. Dan alhamdulillah suasananya sendiri cuaca ini nggak begitu berkabut dan juga nggak hujan. Dan jadi kita nggak terlalu pakai baju tebal dan udaranya lumayan enak untuk dihirup ya, nggak terlalu dingin. Andi juga ini perjalanan belum bobok. Dan biasanya kalau pagi-pagi gitu tuh di pinggiran jalan, di deket-deket perusahaan atau di perempatan gitu biasanya ada orang jualan makanan. Makanan sendiri kayak bakpao, terus gorengan atau bubur, minuman kedelai gitu. Ya makanan ringan gitu nggak berat. Kayak untuk mengganjal aja sebelum makan siang tiba. Sebenarnya kalau jaraknya sendiri itu ke desa, ke kota aku kan ini kan cuman kayak pinggiran aja ya. Jadi kayak di provinsi Anhui Kota Luan ini kayak kita di pinggiran kota. Jadi cuman masuk ini sekitar 45 menit, nggak ada 1 jam sebenarnya. Jadi lumayan deket aku tuh. Cuman ya kadang kasihan aja kalau harus bolak-balik karena menurut aku 45 menit di Cina itu kalau di Indonesia tuh menurut aku tuh kayak gimana ya, karena jalannya dia itu kan sepi terus lurus, nggak banyak kayak kita di Indonesia yang lampu merahnya lama, terus jalanannya berkelok-kelok, terus kena macet motor ataupun kendaraan besar gitu jadi satu gitu kan. Menurut aku tuh kayak 45 menitnya di Cina itu lumayan jaraknya jauh ya. Beda kalau 45 menitnya di Indonesia tuh menurut aku tuh kayak deket, cuman waktunya itu jadi lama banget. Nih kalian lihat Nana mukanya, karena dia tuh kayak masih liar-liar ngantuk tapi kayak penasaran di jalan. Terus kita udah sampai di kota, kalian bisa lihat kalau nenek-nenek biasanya nggak ada kerjaan tuh kerjanya kayak gini di material konveksi kayak gitu ya. Ini suasana pedesaan di pinggiran kota, jadi mirip-mirip kayak kota biasa sih sebenarnya, cuman mereka tuh kayak nggak ada gedung-gedung tinggi dan biasanya rumah-rumahnya tuh memang untuk kayak ruko, rumah dan toko kayak gitu. Jadi sebagian ekonomi di bawah, terus di atasnya itu buat tempat tinggal. Jadi perekonomiannya tuh kadang-kadang kalau misalkan rumahnya sendiri nggak ada toko ya udah dipakai gitu aja, lantai 1, lantai 2. Jadi nggak ada kayak pembatas antara satu rumah dan rumah lain. Jadi saling terbuka kayak gini, kalian lihat kan? Mahal. Jadi pagi-pagi itu diketuk, kasih buah persik. Nih, panen sendiri nih. Tapi ini belum matang ya. Biasanya buah persik itu bakal matang di pas musim dingin banget. Di Desember gitu dia bakal kayak busuk, bukan busuk apa, membenyek banget. Nah itu baru bisa dimakan. Oh ini masih keras. Kalau keras itu nggak bisa dimakan ya. Tergantung kalau kalian mau buat manisan, nah ini bisa. Tapi kalau cara makannya tuh ditunggu dia besem ya kalau bahasa Jawanya. Atau kayak agak melunak, ngebenyek gitu pokoknya. Ini banyak banget. Ini kalau yang belum tahu nih, kalau di drama-drama Korea di Cina kolosal ya makan buah persik. Nah namanya kalau orang udah lansia tuh mereka jalan sejauh apapun mereka jalan. Jadi misalkan mereka ke pasar, ke kota pun mereka nggak bisa naik kendaraan, mereka akan jalan kaki. Ini rumahnya tuh di ini belakang ini, belakang sini, belakang hutan-hutan kecil. Pagi-pagi udah ngasih. Jatuh sayang. Bentar. Bangun ya. Nggak ada pengamannya soalnya. Pemandangan pagi ini langsung ya, namanya anak-anak berantakan langsung.
beli tenda-tendaan, rumah-rumahan nih. Tapi tendanya di dalam rumah. Tuh, langsung diangkatin. Langsung masuk. Langsung masuk untuk di tempatnya nih. Jangan. Tuh, langsung mapan dia. Langsung masuk ke kandangnya bangun tidur. Janana, jadi kakak masuk ke mana? Makan apa kamu? Hah? Kamu dapat makanan apa kamu? Makan jagung. Makan jagung. Giginya ada berapa? Giginya 5 sekarang. Janana, dingin nak, dikasih selimut tadi di dalamnya. Aku tuh nanti kalau ke kota mau ambil selimut besar, jadi nanti aku kasihin ke situ biar nggak dingin, karena ini walaupun pakai sini kan dia tiduran gitu dingin gitu. Tuh, itunya kok buat tinggal. Suasananya kayak gini nih. Jadi musim gugur, panas. Sebagian kadang-kadang kelihatan cerah, tapi sebagian ada awan mendungnya. Tapi nggak hujan, cuman kadang-kadang apa ya, kabutnya turun gelap gitu kan. Awannya. Insya Allah, kadang tuh aku kayak gini tuh takut kayak hujan. Kalau di Indonesia tuh biasanya hujan badai gitu kan. Di sini sih enggak sih, enggak segitunya. Ini panas, tapi enggak terik, jadi lembab gitu loh. Aku jemur baju aja kalau nggak ada panas gini aja 2 hari baru dia bener-bener kering, nggak lembab, nggak kayak basah gitu loh. Jadi kadang-kadang bikin jamur nggak bagus. Ke pintu. Pintu. Siapa pak? Pintu. Jadi kayak gini nih kalau pemasangan atau alat-alat untuk apa ya, desain ya, kita bangun rumah tuh. Mobilnya kayak gini, kendaraannya juga kayak gini. Kecil mobil. Oke. Papa mertuaku dulu juga punya mobil. Papa 以前自己这样对吧？ model。 爸爸有2个，一个小的，一个很大的。对，那个我看那个以前有2个讲也是鸡，然后后面有那个 seat 对吧？ Nah ini tuh papa mertua pesen kusen untuk pintu gudang ya di samping rumah. Dan aku juga baru kali pertama ngelihat pasangan suami istri kalau buka bisnis kayak gini. Suaminya ditemani istrinya yang sebagai juru asistennya langsung ya. Jadi istilahnya dia memperkerjakan istrinya juga, membantu gitu ya, gotong royong gitu kan. Terus ini juga di video call juga hasilnya kayak gimana biar kostumernya itu puas, atau misalkan kayak gimana ada yang kurang terus cocok nggak, terus dikasih tahu ini kayak gimana kayak gitu sih kalau di Cina. Jadi walaupun dibeli secara tidak langsung ketemu ya tetap dipantau gitu ya dari jauh. Nana awas. Ikut dah, laki. Sana ikut. Go ikut sana. Di sana ikut. Dadah. Bye-bye ya. Serepnya dapat 4 nih. Kalau kayak gini dapat serep 4.
小中国的那个 mini truck 那个咪什么咪苏系苏比西。啊，咪苏 BC 很小，咪苏 BC 很小，他说哎，我帮我看。